Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-162 pada Kamis 4 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya tembakan artileri Rusia mengenai halte di kota Toretsk saat Ukraina meminta warga Donetsk mengungsi. Hingga Ukraina mendapatkan kecaman dari HAM Amnesty International karena mendirikan pangkalan di daerah pemukiman. Dikutip dari Kompas.com, penembakan yang mengenai halte bus ini dikonfirmasi oleh Kepala Administrasi Wilayah Donetsk yang dikelola Ukraina, Pavlo Kirilenko. Dikatakan halte bus yang ditembaki artileri itu berada di garis depan kota Toretsk, Ukraina Timur. Akibat serangan ini dilaporkan ada 12 orang menjadi korban, 8 orang tewas dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Pavlo menerangkan saat kejadian pasukan Rusia menabrak halte bus tersebut. Padahal waktu itu ada kerumunan orang. Serangan itu terjadi saat Ukraina memerintahkan warga sipil untuk meninggalkan wilayah Donetsk yang dilanda perang. Sementara itu, para pejabat Ukraina mengatakan Rusia juga terus menggempur kota-kota besar di garis depan, terutama kota Mykolaiv di Ukraina Selatan dan kota Kharkiv di Ukraina Timur Laut. Dalam hari ke-162 ini, Ukraina mendapatkan kecaman dari organisasi HAM dunia, yakni kelompok hak asasi manusia Amnesty International yang menuduh pasukan Ukraina melanggar hukum internasional dan membahayakan warga sipil. Hal ini lantaran militer Ukraina mendirikan pangkalan di daerah pemukiman yang mana terdapat sekolah dan rumah sakit. Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard menerangkan pangkalan itu berada di 19 kota dan desa, termasuk di wilayah Kharkiv, Donbas, dan Mykolaiv. Mengenai hal ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba angkat bicara. Dijelaskan laporan tersebut sebagai ketidakadilan. Kuleba menilai Amnesty International justru menciptakan kesetaraan yang salah antara pelaku dan korban. Ia menyindir kelompok HAM itu tidak memperhatikan Rusia yang telah menghancurkan wilayah Ukraina dan menewaskan warga sipil. Kuleba juga menerangkan Ukraina saat ini mati-matian mempertahankan negaranya.